ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi, alangkah baiknya untuk mengkondusifkan tempat duduknya yang sudah disediakan. Kemudian karena Ustadz sedang istirahat dan sholat, sebelum dimulai dan dibuka, diinformasikan terlebih dahulu yang mana di sebelah kanan sana ada stand untuk zakat, infak dan sedekah yang di penanggung jawabnya adalah Ustadz Khalid dari sebelah sana. Kemudian yang kedua, informasi untuk kita semua, ada ajakan berjihad, berbagi tebar manfaat untuk paket asabin, duafa dan anak yatim, yang mana ini adalah program dari bidang sosial pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Cimahi. Paket asabinnya nanti bisa dalam bentuk uang, yaitu per satu paket adalah Rp160.000, atau dalam bentuk barang yang insya Allah barang tersebut akan diinformasikan nanti oleh bidang sosial PC Pemuda Persis Cimahi. Ini ada 45 paket, yaitu 15 paket pertama yang untuk asabin, 15 paket kedua untuk duafa, dan 15 paket ketiga untuk anak yatim. Ya, langsung saja kita mulai ya. Untuk tempat duduknya insya Allah sudah kondusif semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang kami hormati pimpinan cabang Persatuan Islam Cimahi Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang Kasisri Cimahi Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang pemuda dan pemudi Persatuan Islam Cimahi Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pelaksana Kajian Ramadan beserta jajarannya, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Ikatan Remaja Islam beserta jajarannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini di hari Ahad, hari ke-18 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian Ramadan di minggu ketiga di tahun ini. Insya Allah kajian hari ini akan diisi oleh Al Ustadz Ridwan Rustadi, yang insya Allah beliau akan memberikan tema kajian, yaitu peran masjid sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, yang insya Allah materinya akan didukung oleh display screen di sebelah kiri. Jadi mungkin yang di belakang pakai resolusinya
tidak terlalu tajam, mungkin tidak akan terlalu terlihat. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persis yang insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah sudah siap. Langsung saja kepada inti acara, kepada Al-Ustaz Ridwan Rustandi MSOS dipersilakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al-ayat surah At-Taubah ayat 18. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mujahid dakwah di lingkungan pimpinan cabang Persatuan Islam Cimahi Tengah beserta para tokoh pimpinan cabang Pemuda Persatuan Islam Cimahi Tengah, kemudian pimpinan cabang Yahudi Persatuan Islam Cimahi Tengah dan juga Persis Tri. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, di sore hari ini, di hari ke-18 bulan Ramadan, saya secara pribadi bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian, tentu dalam satu majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis keilmuan yang tentu di dalamnya dipenuhi dengan harapan-harapan agar kita sama-sama memiliki kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama lagi pada saat kita berharap memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tiada niatan dan azam yang paling baik selain niatan serta azam itu didasarkan lillahi Allah. Semuanya karena Allah dan dalam rangka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala niatan, komitmen yang ada dalam diri kita, apalagi kita selaku manusia yang beriman, yang dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita niatkan yang didasari karena Allah, ya tentu akan berbuah pada kebaikan. Apalagi kalau kebaikan itu diawali dengan proses-proses yang penuh juga dengan kebaikan. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia akhirnya kita hari ini, di sore hari ini, masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala memperoleh nikmat sehat, nikmat waktu luang, plus nikmat iman, nikmat Islam, agar kita bisa sama-sama menjalani rangkaian peribadatan bulan Ramadan ini dengan penuh kehusuan dan dengan rangkaian-rangkaian yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
punya nikmat sehat tapi tidak punya nikmat waktu luang. Ya jauh kegaduhan nikmat iman, nikmat Islam, gaduh nikmat sehat tapi gaduh nikmat waktu luang, gaduh nikmat waktu luang, gaduh nikmat sehat. Atos sakumaha dawuhan Rasulullah Muhammad SAW, apabila dua kenikmatan ini ada pada diri manusia dan seringkali dilupakan, begitu kata Rasul, maka sungguh dia mendapatkan keberkahan dan anugerah yang sangat luar biasa, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba menggali tentang seperti apa peranan masjid baik secara historis maupun dalam konteks hari ini, Pak, yang perlu sama-sama kita cermati begitu sehingga bisa kita aplikasikan dalam kepentingan dakwah kita hari ini, wabil khusus dalam lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Karena betapa sangat besarnya perhatian Jamiah Persatuan Islam terhadap peran kelembagaan masjid ini, sampai-sampai secara struktur keorganisasian di lingkup pimpinan pusat Persatuan Islam ada satu bidang garapan khusus yang berbicara tentang masjid kan. Jadi diulang lagi ya, bidang khusus, Pak. Naminatnya bidang kemasjidan. Nah, ini menunjukkan betapa Persatuan Islam memandang penting satu lembaga dakwah yang namanya masjid. Kenapa? Karena mindset atau peran dan fungsi masjid bagi dakwah Islam bukan hanya sebatas ruang atau tempat untuk melaksanakan ibadah ritual, bukan hanya untuk tempat melaksanakan sholat 5 waktu berikut dengan ibadah-ibadah ritualistik yang lainnya, tapi lebih jauh daripada itu, sebagaimana sirah nabawiyah, sejarah menunjukkan betapa pentingnya sentralnya peran masjid ini, sehingga pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Maka masjid melampaui fungsi-fungsi peribadatan ritualistik saja, tetapi melampaui fungsi-fungsi yang lain. Dalam sejarah digambarkan bagaimana Rasul membincangkan tentang urusan politik di masjid, membincangkan urusan perang atau militeristik juga di masjid, apalagi berbicara tentang urusan kesejahteraan umat. Artinya ada peran yang sangat strategis ketika berbicara di masjid. Maka peran apa saja, Pak? Nah, ini menyangkut dan misalnya segala ahli bahasa Inggris gitu. Orang suka apa gitu kan ya. Numawi kita kalau kita rangkumkan yang namanya peran masjid itu setidaknya ada 4. Satu, masjid itu berperan bagaimana yang pertama sekali memperhatikan aspek sumber daya manusia. Sebab dari masjid itu benda mati, beres. Dan benda mati masjid itu. Benar kayak manusia bakal hidup, kayak manusia dia bakal sepi kan gitu. Makanya yang pertama sekali ketika kita menghendaki ada peran masjid yang bisa diwujudkan dalam aktivitas sosial kita, maka yang pertama sekali fungsinya itu atau perannya itu bagaimana masjid difungsikan sebagai pembangun karakter manusia atau bahasa lainnya karakter building. Sebab yang harus diperhatikan adalah manusia, insan yang ada di dalam masjid itu sendiri. Peran yang kedua, ini peran yang biasanya sering kali kita lakukan sebetulnya. Tanpa saya ingin bapak-bapak lah, besok resep ngawangkong gitu. Dan beres sholat tadinya, oke ngumpul gelap, 1 menit 2 menit mah gitu, ngawangkong gelap, kemudian lalu menuju ke susu ke usul sasi honda depan beli kopi, beli ngarokok kan gitunya biasanya bapak-bapak. Tapi peran silaturahmi. Tanpa si ibu pemilik majelis taklim pengajian, darah sampai dia ngobrol di masjid gitu. Nah itu salah satu fungsi masjid juga. Jadi selain masjid berbicara bagaimana menanamkan kualitas sumber daya manusia, maka yang kedua perannya adalah networking, membangun silaturahmi. Salah satu bentuk silaturahmi adalah pada saat kita masuk ke masjid, kita banyak membincangkan sesuatu di masjid itu sendiri. Harusnya dijadikan tempat musyawarah masjid. Dalam bahasa yang lainnya networking.
Nah, ketika dua peran ini dilakukan dengan sebaik mungkin, maka wujudnya adalah bagaimana masjid mampu dikembangkan bukan hanya sebagai sebuah pusat spiritualitas, tapi juga jadi pusat ekonomi, pusat pendidikan, pusat politik bahkan. Makanya salah satu atau jadi kalau ayat larangan berpolitik di masjid salah dalam konteks sirah nabawiyah. Dan Nabi Rasul melakukan konsolidasi politik itu salah satunya di masjid lewat musyawarah mufakat tertentu, begitu kira-kira. Maka kalau perang tertentu, perang networking ini dimainkan, maka juga wujudnya adalah sebagaimana yang ada di tema kali ini. Bagaimana masjid mampu membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus juga bisa menjadi solusi dari jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup sosial. Makanya sebagai pengantar begini Bu, ini ada satu istilah atau ada satu statement yang menarik dari guru kita, dari Founding Fathers Persatuan Islam. Siapa? Yang terkenal dengan nosi integral, Muhammad Nasir. Dalam satu gagasannya beliau pernah mengungkapkan seperti ini: seandainya umat Islam ingin membangun satu peradaban yang gemilang, maka harus dimulai dari 3 hal, atau harus dimulai dari 3 tempat, kata Muhammad Nasir. Pertama dimulai dari masjid, yang kedua dimulai dari madrasah, dan yang ketiga dimulai dari kampus. Jadi kalau kita menghendaki terbangunnya generasi yang berperadaban, generasi yang mampu membawa tonggak sejarah umat Islam agar sampai pada puncak kegemilangan, sebagaimana gemilangnya peradaban di masa Rasulullah dan para sahabat, juga para sahabat selanjutnya, begitu kira-kira. Maka kata Muhammad Nasir, didiklah generasi kita di 3 tempat: 1 di masjid, 2 di madrasah, 3 di kampus. Sebab dari 3 titik peradaban inilah kemudian akan muncul generasi-generasi yang berkualitas. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai ketauhidan yang ada dalam diri manusia. Nah, dia tahu fondasi yang berapa. Kenapa hari ini banyak generasi muda yang katakanlah secara akhlaknya jauh dari nilai-nilai keislaman? Boleh jadi karena tidak dekat dengan masjid, tidak didekatkan dengan madrasah. Artinya jauh dengan nilai-nilai ketauhidan. Karena apalagi yang bisa menyelamatkan generasi muda hari ini selain nilai ketauhidan. Contoh kasus ayatnya menuju viralnya dukun selamat. Terangnya beritanya di Banjarnegara ada dukun namanya dukun selamat. Kami aslinya mas saya Tohari Namina, tapi dikenal dengan Pak Selamat atau dukun selamat. Apa motifnya? Membodohi masyarakat yang bisa dibodohi dengan motif melipat gandakan uang. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Karena kebohongan ditutupi dengan kebohongan, sudah kepala tanggung, iblis di situ memainkan perannya dengan sangat luar biasa. Ujung-ujungnya sampai melakukan pembunuhan berat. 12 korbannya, yang itu pun baru teridentifikasi hanya sekitar 3 orang. Jadi 12 pembunuhan beratnya. Motifnya naon? Penggandaan uang. Sebelumnya ada Wawan CS DKK. Wawan di atas. Wawan CS di mana tadi? Sukabumi Cianjur ya. Banyak ya, tersebar korbannya. Sukabumi, Cianjur, kemudian Bekasi dan sebagainya. Motifnya sami. Nah, melipat gandakan uang. Ternyata itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. 2016 Sukabumi itu masih kayak kayak berita tentang Panji Sakti ya, Panji Sakti. Kanjeng Mas Dimas Sakti ya. Anu orang Ponorogo terusnya. Itu tidak malu-malu, bahkan korbannya saja bukan masyarakat awam, Pak. Ada seorang tokoh intelektual, aktivis muslimah yang luar biasa gitu. Aktivis mahasiswa juga sampai menjadi korban hatiku. Pertanyaannya, kenapa fenomena-fenomena semacam itu secara teologis begitu sangat luar biasa di antara kita? Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin di sekitar rumah tempat tinggal kita pun
sejak ini di masa kanak-kanak, di masa belia, tidak didekatkan dengan tempat-tempat yang mampu membangkitkan sisi spiritualitas. Makanya dalam konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, tidak ada yang lain jawabannya selain membangkitkan kembali nilai-nilai spiritualitas di berbagai tempat di mana anak kita dididik. Dekatkan dengan masjid, sekolahkan di madrasah yang jelas memberikan pendidikan ketauhidan, nilai-nilai yang baik, agama yang baik bagi generasi kita, apalagi kalau sampai mampu disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena inilah pesan yang disampaikan oleh guru kita Muhammad Nasir. Didiklah generasi kita dari 3 tempat: di masjid, di madrasah, dan di kampus. Maka dalam konteks hari ini kita coba fokus kepada yang namanya masjid, Pak. Titik yang pertama, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bagaimana upaya kita agar menjadikan masjid sebagai center para excellence atau pusat peradaban bagi umat manusia. Maka kita gali dulu, Pak, yang disebut masjid itu apa? Tempat sholat, kata musola. Musola sama masjid sampai ada benda. Makanya secara akar kata Bapak dan Ibu sekalian, kata masjidun dalam bahasa Arab berasal dari kata sajadah yasjud, masjidah, yang artinya patuh, tunduk, taat dengan penuh hormat dan takjub. Ini disebut masjid teh sajadah yasjud masjidah. Apa saudara? Taat, tunduk, patuh dengan penuh rasa hormat dan takjub. Dalam bahasa yang lain, maka masjid itu adalah semua tempat di bumi ini, kata Allah, adalah milikku, kata Allah. Maka semua tempat di bumi ini disebut sebagai tempat untuk sujud. Karena tempat untuk sujud, maka disebutlah masjid. Jadi masjid itu tempat sujud. Dimanapun kita bersujud, gitu ya, istilahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya, maka tempat itu disebut sebagai masjid. Makanya dulu dalam sejarah kita baca tidak ada bangunan masjid seperti ini, betul tidak? Di awal-awal masa kenabian, kan di Patokwe nulis bar masjid, tak atas itu tempat sujud begitu. Terus, mau orang di luar, misalkan di daerah pegunungan, di mana dalam keadaan safar tidak ditentukan masjid, maka silakan kita bisa melaksanakan sholat dimanapun tempat yang suci, kan gitu kira-kira. Sebab seluruh bumi ini adalah masjid, tempat untuk orang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dengan penuh ketundukan, ketaatan, kepatuhan, penuh rasa hormat dan takdim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau masjid itu adalah tempat untuk sujudnya, maka apa yang disebut dengan sujud, Pak? Yang disebut dengan sujud itu adalah aktivitas manusia sebagai bentuk ekspresi yang mengakui keagungan Tuhan. Jadi di Quran apa disebut sujud, lain sujud begitu saja. Terus ada tong namanya peda-peda di orang untuk sujud di orang. Tapi dalam konteks kita, definisi sujud itu adalah aktivitas yang kita lakukan yang dalam sholat bentuk sujud itu seperti yang biasa kita lakukan, begitu kira-kira. Yang sujud itu sebagai bentuk ekspresi atas keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sujudna jalan iman, jalan muslimah, sujud yang mengakui keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka apa? Bahwa kita mengakui ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain mengakui keagungan Allah, di dalam diri manusia pun mengakui bahwa dirinya kecil, tidak ada apa-apa. Sebab dalam sujud itu pun terkandung doa. Anu namina doa, sesuatu yang disampaikan dari yang rendah kepada yang tinggi, kan gitu. Makanya yang disebut dengan sujud itu adalah aktivitas di mana aktivitas itu kita ekspresikan sebagai bentuk ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungan yang dimilikinya. Makanya yang disebut dengan masjid itu sekali lagi adalah tempat sujud
sujud, tempat di mana kita melepaskan atribut-atribut duniawi kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyadari bahwa hanya Allah yang paling agung. Jadi lamun kurang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, lepas dulu apa atribut. Disebut lepas dengan atribut karena hilangkan rasa kesombongan yang ada dalam diri kita, ujub takabur, rasa ingin diapresiasi oleh manusia yang lain, riak-riak. Kan kadang-kadang penyakit-penyakit datang kayak terus. Maka kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi yang disebut dengan masjid. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang kemudian dia berserah diri masuk ke masjid, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mengimani adanya hari akhir, wa aqama sholat, dan mendirikan sholat, wa ata zakat, dan menunaikan zakat, walam yahsa ilallah, dan mereka tidak sedikit pun takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini kriterianya Pak, dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang berhak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang namanya masjid, begitu kira-kira, yang dia kemudian mengekspresikan ketundukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui hanya Allah yang paling mulia dan paling agung, adalah mereka yang kemudian satu beriman kepada Allah, dua mengimani hari akhir, tiga mendirikan sholat, keempat menunaikan zakat, dan yang lebih penting walam yahsa ilallah, dia tidak sedikit pun takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pada saat, sekali lagi, bahwa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkanlah segala sifat yang melekat dalam diri kita, sifat-sifat yang bisa mendekatkan diri kita pada perilaku syirik. Sebab orangnya kudu yakin hanya Allah yang kemudian menjadi tempat bergantung kita. Yang kedua, dalam sebuah hadis, keutamaan bagi mereka yang kemudian memakmurkan masjid, kata Rasulullah, maka Rasulullah memberikan satu gambaran kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, melainkan mereka membaca kitab Allah, dalam hal ini Al-Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mempelajari bersama di antara mereka. Apa mempelajari apa? Al-Quran. Jadi dihiasi tempat sujud itu dengan kalamullah. Kemudian lanjutannya bagaimana kata Rasulullah? Maka apabila mereka menghidupkan, memakmurkan masjid dengan peribadatan kepada Allah dengan amalan-amalan terbaik, maka mereka akan mendapatkan kesakinah, rasa nyaman, rasa tentram dalam dirinya, mendapatkan rahmat yang menghiasi seluruh kehidupannya, termasuk juga mereka senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Betapa sangat luar biasanya keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memakmurkan masjid, di mana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang memakmurkan masjid, maka dia termasuk kategori yang senantiasa mendapatkan ketentraman dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Pada saat kita berkumpul dalam satu majelis yang majelis itu dihiasi dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca historis, membaca sejarah, bahwa kita tahu dalam sejarah pada saat proses Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah, pada saat Rasulullah bersembunyi kan begitu ya, dari kepungan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah pernah singgah di satu tempat yang disebut dengan Quba. Jaraknya dekat ke Madinah. Dan Rasulullah pada saat singgah di tempat itu tahun 622 Masehi mendirikan satu tempat yang hari ini kita sebut sebagai masjid begitu, yang dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Ini sebelum Rasulullah sampai ke Madinah. Pada saat Rasulullah sebelum sampai ke Madinah, singgah di satu tempat yang namanya Quba, di situ Rasulullah pertama kali mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Termasuk juga pada saat Rasulullah sampai ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid, yang kemudian dikenal dengan Masjid Ayat Quba, ayat Masjid Nabawi kan gitu. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang seringkali menggelitik kita. Kenapa pada saat Rasulullah dalam kondisi darurat, kan darurat Rasulullah ninggalkan Makkah, yang di Makkah itu Rasulullah sudah penuh dengan keajiban, hartanya ditinggalkan, bumbunya ditinggalkan, kan gitu. Artinya pada saat Rasulullah hijrah dan tidak membawa apapun. Artinya dalam kondisi darurat Rasulullah sedang berada di pengungsian. Tapi kenapa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid, bukan tempat pertahanan? Penjelas dalam sejarah diceritakan Rasulullah itu pada saat menerima wahyu dari Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah meninggalkan harta benda dan apapun yang dimilikinya di Mekah. Sama sekali tidak membawa apapun ke Madinah gitu. Pada saat hijrah ditemani oleh Abu Bakar, kan sama Muslim. Terus kenapa pada saat sampai ke Madinah, justru Rasulullah tidak berpikir membangun tempat pertahanan, tapi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Jadi pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengutamakan membangun masjid dibandingkan membangun tempat-tempat yang lain? Pertanyaan kritisnya seperti itu. Maka dalam konteks ini secara historis ada 3 alasan atau ada 3 jawaban. Kenapa Rasulullah pertama kali pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah justru malah membangun masjid? Alasan yang pertama, Rasulullah pada saat itu berpikir bahwa pendirian masjid itu berada di antara 2 ujung tanduk aktivitas manusia. Satu, antara ajaran asas agama, dan yang kedua antara ajaran asas budaya. Bahwa dalam peradaban manapun, ini dalam buku Philip Kahiti, judulnya The History of the Arab, History of the Arab, tentang bagaimana sejarah peradaban Arab pada saat itu. Maka ditemukan 3 alasan kenapa Rasulullah membangun masjid dibandingkan membangun tempat yang lain pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Alasan yang pertama, kata Philip Kahiti, kenapa Rasulullah membangun masjid pada saat hijrah ke Madinah. Alasan yang pertama, bahwa Rasulullah berpikir aktivitas manusia akan diselimuti oleh 2 hal. Satu, dia akan bersinggungan dengan asas ajaran agama, dan yang kedua, dia akan bersinggungan dengan asas ajaran kebudayaan. Maka masjid itu harus menjadi simbol bagaimana menyatukan antara ajaran agama dengan aktivitas kebudayaan. Tapi dalam konteks ini, pada ini nanti kita akan menemukan beberapa amalan-amalan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai Quran dan Sunnah kan gitu, yang dilaksanakan di masjid. Tapi secara global, Bapak Ibu sekalian, alasan yang pertama kenapa Rasulullah membangun masjid adalah ingin membangun satu
dengan nilai-nilai keagamaan. Makanya nanti di depan akan saya jelaskan terkait posisi masjid dengan pasar. Kan pasar identik dengan asas aktivitas budaya manusia, jual beli dan lain sebagainya. Tapi masjid identik dengan sisi spiritualitas. Alasan yang kedua, dalam perspektif Rasulullah pada saat itu, masjid menjadi tempat yang sangat sentral untuk mengikat persaudaraan di antara umat muslim pada saat itu. Terutama mengikat persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Simbolnya di sana. Makanya setelah masjid yang dibangun oleh Rasulullah, revolusi peradaban itu yang kedua adalah bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah, disimbolkan dengan persaudaraan antara Ansor dengan Muhajirin. Jadi dalam manifest perjuangan persatuan Islam, Kiai Haji Isa Ansori Al-Qiyam pernah menceritakan tentang 3 kaidah revolusi peradaban manusia. Apa 3 kaidah revolusi itu? 1, disimbolkan dengan masjid sebagai pusat peradaban. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah yang disimbolkan bagaimana Rasulullah mempersatukan antara Ansor dengan Muhajirin. Maka pada saat itu dibangunnya masjid sebagai pusat peradaban umat Islam adalah tempat mengikat ikatan emosional yang melampaui ikatan-ikatan persaudaraan yang lainnya, didasarkan dengan ukhuwah Islamiyah. Salah satunya disimbolkan dengan persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Alasan yang ketiga, kita kan mengenal Pak, di agama Hindu ada sistem kasta, betul ya? Ayam kasta Brahmana, ayam kasta Ksatria, kan gitu. Bahkan ada kasta yang paling rendah itu disebut sebagai kasta Sudra dan Parya. Kasta Sudra, kasta Parya itu dianggap kasta yang paling rendah. Mobilitas sosialnya itu sangat lambat. Jadi kalau kita merasa keluarga kita dari kasta yang paling rendah, susah kalau kita untuk bisa berhubungan dengan kasta yang tinggi. Kasta bangsawan, kasta kaum Brahman dan sebagainya begitu kira-kira. Tetapi di Islam kita tidak mengenal yang namanya sistem kasta, betul tidak? Makanya Rasulullah ingin menempatkan atau menjadikan masjid untuk menghapus perbudakan apapun yang ada dalam konteks Jazirah Arab pada saat itu. Sabab nalika jalmi lebet kapasitas dan waktu tinggal. Nah itu pejabat, nah itu jalma munah, nah itu jalma miskin. Sabab ukuran som kan tidak diukur dari harta saudara kan itu. Betul tidak? Suka misalkan yang minum miskin walayana bagi satu paling belakang kan tidak ada aturan seperti itu. Laras kan? Tapi yang diukur pada saat kita masuk ke masjid melaksanakan ritual ibadah, yang diukur adalah bagaimana kemudian kita tunduk ketakwaannya tadi. Jadi tidak diukur berdasarkan status sosial tertentu. Maka yang ketiga kata Philip Kainti, masjid itu menjadi tempat pemersatu, di mana setiap manusia melepaskan atribut-atribut sosial, kekayaannya, pangkatnya dan sebagainya. Pada saat dia datang dari tempat masing-masing masuk ke masjid, maka pada saat itulah dia memiliki prinsip kesetaraan, egaliter. Tidak dibedakan berdasarkan warna kulit, kebudayaan, apalagi berdasarkan harta benda. Kan dikurang banyak paham-paham kemanusiaan tertentu yang membedakan manusia berdasarkan ras dan warna kulitnya. Bahkan ada anggapan bahwa orang yang warna kulitnya putih lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan yang warna kulitnya hitam. Di Amerika, di negara-negara Eropa, namun ayat jalan punten yang warna kulitnya hitam seperti orang Papua, Afrika dan sebagainya itu didiskriminasi, Pak. Kalau di kita kan tidak seperti itu. Erek hidung, erek bodas, erek bodong, erek coklat, semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Maka masjid menjadi simbol egalitarianisme. Simbol bahwa pada saat seseorang masuk ke masjid, terpanduli erek jalma bunga, erek jalma bodoh, erek jalma pinter, erek titel akademiknya tinggi atau tidak, semuanya start. Yang membedakan hanya satu, inna akramakum indallahi atqakum. Maka 3 alasan ini. Sebab pada saat itu kita bayangkan betapa sangat kompleksnya permasalahan yang ada di Makkah sampai Rasul hijrah ke Madinah. Dan pada saat Rasul hijrah ke Madinah kali pertama Rasulullah
maka dibangunlah masjid sebagai simbol untuk mempersatukan secara sosial antara muhajirin dengan Ansor. Maka dalam sejarah Islam ada beberapa fungsi dan peran masjid yang harus kita pahami. Sekali lagi, kita memiliki mindset pemikiran bahwa yang namanya masjid sebagai sebuah lembaga dakwah bukan hanya untuk tempat beribadah dalam arti menjalankan ritual listik ibadah saja, yang sholat, yang pengajian dan sebagainya. Bukan hanya untuk itu saja, tetapi ada fungsi yang sangat variatif ketika berbicara tentang masjid. Apa saja fungsi masjid itu? Dulu zaman Rasul yang jelas, yang pertama fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah makhluk, sholat, zikir dan lain sebagainya. Yang kedua, masjid menjadi pusat pendidikan, pengajaran dan pembinaan umat, sehingga muncul ide-ide yang sangat brilian di masjid. Jadi tempat berkumpul orang, berdiskusi, berdialektika, bermujadalah di masjid. Karena masjid juga menjadi pusat pendidikan, pengajaran dan pembinaan umat di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, masjid juga menjadi pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum. Peradilan dulu, kalau sekarang kan lembaga peradilan terpisah, betul. Dulu menetapkan kebijakan apapun oleh Rasulullah dilakukan di masjid, termasuk berbicara konteks peradilan, penerapan hukum kisos dan lain sebagainya begitu. Dalam sejarah diceritakan bahwa Rasulullah melakukan peradilan itu berbicara mengenai penegakan hukum dalam konteks kemanusiaan di masjid. Kemudian masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Makanya sampai dikenal ada istilah Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Sebab penyaluran distribusi yang bisa menyejahterakan di masjid. Makanya sekarang Pak, banyak role model masjid ini secara nasional. Role model masjid yang dia melakukan pemberdayaan keumatan, salah satunya pada aspek ekonomi. Ini yang paling penting. Bapak tahu di Indonesia itu ada beberapa masjid yang menjadi percontohan nasional. Yang paling terkenal itu adalah Masjid Jogokarya di Yogyakarta. Masjid Jogokarya di Yogyakarta itu dipandang sebagai role model percontohan tata kelola masjid yang lain. Saluran padahal nol. Kenapa? Karena sengaja dinolkan. Pandi kita kebanyakan ngomongin saldo tadi itu, Pak. Betul tidak? Di Jogokarya punya prinsip bagaimana dana yang terkumpul di masjid harus dikeluarkan. Artinya disalurkan untuk aktivitas produktif. Bahkan saya pernah baca artikelnya dan sekali berkunjung ke sana, memang nuansanya betul-betul nuansa spiritualitas. Dan masyarakat itu terbiasa hidup beraktivitas di masjid untuk aktivitas apa? Kalau Bapak tahu, kalau ada yang tahu dulu ceritanya bagaimana cara menggiring masyarakat agar mau dekat dengan masjid, begitu kira-kira yang dilakukan oleh manajemen Dewan Pemakmuran Masjid Jogokarya itu sengaja membuat surat cinta. Jadi bikin surat cinta DKM bisa. Apa isi surat cintanya? Undangan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi sengaja disebar. Kayak dorpesnya disungkin. Jadi memang betul. Jadi absennya lain kantor umum. Secara diam-diam di absen pengelolaan jamaah mana wae anu rajin ke masjid, sholat subuh, sholat berjamaah dan sebagainya, secara diam-diam di absen. Maka yang paling rajin oleh pengelola Masjid Jogokarya itu diberikan doorpress reward dalam bentuk diumrohkan saja. Sampai seperti itu. Tapi tidak disebutkan di awal. Kan diurang lebih motif lah supaya kena umroh gratis secara sholat di masjid berjamaah. Jadi banyak cara-cara kreatif yang bisa dilakukan. Pada akhirnya Masjid Jogokarya menjadi wisata religi. Banyak yang ingin berkunjung ke sana dengan sendirinya. Peran masjid yang seperti
punya prinsip ini Pak. Dalam asosiasi pengelola masjid kampus Indonesia punya prinsip bagaimana masjid itu tidak kalah dengan hotel berbintang. Pak, hotel berbintang mah dia sangat terang benderang 24 jam Pak. Sehingga orangnya tertarik untuk datang harinya. Sama pikir ada uang untuk pengelola hotel. Dan ini ramah ibu sabil, orang yang dalam perjalanan. Pak, di kota mah ya karena satu dan lain hal. Kadang-kadang jam 8, jam 8 dari bisa harus dikuncian. Tidak ramah ibu sabil istilahnya. Maka sekarang sedang dikembangkan model bagaimana masjid itu menjadi tempat romantis. Jadi prinsip pengembangannya itu disebut prinsip romantis. Nah, romantis ramah orang tua, ramah anak muda, ramah disabilitas. Disebut nanti gitu Pak. Jadi romantis itu cuma caranya masjid itu satu ramah orang tua, dua ramah anak-anak, tiga ramah disabilitas. Pandiuran mah menuju sholat berjamaah yang udah ngerti, gogor-gogokan dan sebagainya. Terus, makanya apa yang terjadi? Anak jadi trauma, betul tidak? Anak jadi trauma untuk ke masjid, itu udah dicairkan, kalau jadi kira, kalau mau udah ke masjid. Makanya sekarang bahkan dibuat spot-spot khusus dipisahkan agar anak-anak tidak mengganggu kehusuan ibadah orang tua, dipisahkan spot nanti. Ada kid zone istilahnya. Anak diajarkan acaranya istilahnya sholat ada pemandunya, ada training dan sebagainya, dipisahkan dari orang tua kepada juga kira. Kalau misalkan sepupu di dia yang di masjid wal utamanya, maka anak-anak misalkan di pinggirnya. Jadi dipisahkan, tapi dipisahkan dari surga. Ada training. Kenapa? Karena masjid itu harus ramah anak. Kalau sesimpul bangunan, apalagi ke anak ya, kan dalam psikologi perkembangan para itu kalau kita membentak sesuatu kepada anak itu kan menjadi sesuatu yang berefek, ada traumatik tersendiri bagi anak. Yang kedua bios, prinsipnya apa? Budak kerek, pokok-pokokan di masjid sebagainya dan sebagainya. Bagaimana caranya agar si anak minimal akrab dulu dengan tempat yang namanya masjid. Jangan sampai kemudian anak itu tidak akrab dengan masjid, tapi akrab dengan aja tempat main game. Ya, menurut warnanya istilahnya tadi, mabal, tarawih ke mabal, semua ada kawan yang puncak gitu. Sebab di masjidnya tidak ramah. Makanya silakan dipikir tata kelola manajemen masjid seperti apa yang kira-kira bisa ramah orang tua, ramah anak-anak, ramah disabilitas, termasuk juga ramah ibu sabil. Maka prinsip romantis itu diterapkan dalam konteks tata kelola masjid hari ini agar apa? Agar kemudian masjid tidak kalah dengan hotel berbintang. Kalau PKM kendali SOP khusus. Jangan sampai orang masuk masjid itu trauma terus PKM terus. Yang itu domaran di lapangan. Betul tidak? Sekarang di beberapa masjid-masjid perkotaan yang besar sedang diterapkan standar operating prosedur bagi pengelola masjid. Pada saat ada tamu berkunjung, kan ini kemarin orang tersanjung ya. Terus Pak, silakan Bapak selamat datang, kan gitu. Ada SOP-nya. Termasuk juga di bar. Terus kamu orang dapat kabar nih, termasariin satpam parkir sudah 3 satpam si pabrik. Terus pakaian rapi, satpam kemudian ramah, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, standar operating prosedur juga dalam konteks bagaimana mengembangkan peran masjid itu bisa diterapkan. Makanya simpulkan kalau satu ngaulangi hapus di UIN sudah turun Jati Batu. Ngaulangi di satu prodi namanya prodi manajemen dakwah. Di prodi manajemen dakwah juga itu berbicara tentang manajemen masjid. Sebab bagi prodi manajemen dakwah yang namanya masjid itu dia bukan hanya tempat di mana melaksanakan ritual ibadah saja, tapi harus berimpact dalam konteks kesejahteraan sosial. Maka diterapkan prinsip-prinsip pengembangan. Pengelolaan masjid tidak boleh kalah dengan pengelolaan lembaga yang profitable, prinsipnya. Maka pengacara masjid itu
di hotel, ramah bagi musafir, orang yang dalam perjalanan kan. Anu kedua tadi, bagaimana masjid itu juga menerapkan prinsip-prinsip keuangan, tata kelola dan lain sebagainya. Sehingga apa ya, masjid itu betul-betul menunjukkan fungsinya yang sangat luar biasa. Yang kira kurang kayak itu hotel ya. Ya boleh jadi mungkin orang senang ke hotel itu ya karena melihat masjid tidak ramah, teramah orangnya, teramah tempatnya dan sebagainya. Apalagi berbicara punten, berdasarkan riset menunjukkan bahwa permasalahan sarana prasarana yang paling mencolok di lembaga yang namanya masjid adalah permasalahan kebersihan. Ningali WC kotor, baru dan sebagainya kan itu membuat tidak nyaman bagi pengunjung, Pak. Ada satu riset tahun 2020 berbicara mengenai indeks berbicara mengenai negara yang dianggap paling Islami. Negara yang paling Islami di dunia. Ternyata dari sekian negara yang disurvei, 5 teratasnya justru adalah negara-negara yang sama sekali tidak menerapkan prinsip Islam. Islandia, Finlandia, negara-negara sekuler tapi dianggap paling Islami. Kenapa dianggap paling Islami? Indikator yang paling sederhananya adalah ukuran kebersihan. Jadi dianggap ukuran kebersihan itu menjadi salah satu ukuran utama, indikator utama untuk menunjukkan apakah dia Islami atau tidak. Sebab konsep kebersihan dalam Islam suci, toharoh, kan di kitab-kitab hadis bab toharoh biasanya bab hadis biasanya. Terus artinya betapa sangat penting umat Islam memperhatikan yang namanya kebersihan. Kebersihan rohaniah tidak akan mungkin didapat tanpa ada kebersihan jasmani yang ada di dunia. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kan gitu. Makanya yang kedua Pak, problematika yang krusial yang perlu kemudian dipikirkan bagi pengelola masjid selain tadi harus ramah anak, ramah disabilitas, ramah orang tua dan sebagainya, problem kebersihan. Jangan sampai kemudian pengunjung jamaah datang ke masjid itu menjadi problem dan dinamika loh. Ini real berdasarkan riset yang dilakukan oleh lembaga di luar negeri yang menyatakan bahwa indikator kebersihan penting untuk diperhatikan sebagai salah satu wujud profesionalisme sebuah lembaga, termasuk lembaga dakwah. Ya kenapa demikian? Sebab kita lihat Pak, kembali lagi ke sini, fungsi masjid zaman Rasulullah itu untuk berbagai hal, untuk politik juga sama, termasuk masjid menjadi pusat informasi dan komunikasi. Yang wujudnya sudah kita laksanakan, kehilangan bahan dan sebagainya kan dimungkinkan di masjid. Betul tidak? Artinya masjid menjadi pusat informasi dan komunikasi. Maka selanjutnya apa kira-kira peran masjid di zaman Rasulullah? Peran masjid di zaman Rasulullah kalau tadi fungsinya untuk fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, sampai dengan fungsi politik dan militer, maka berbicara tentang peran masjid itu ada 3. Satu, masjid berperan sebagai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya baca artikel di Bogor, kalau tidak salah, bukan artikel, nonton di Instagram, ada yang lewat video di Instagram. Revolusi yang dilakukan oleh salah satu masjid di Bogor itu salah satunya memilih DKM anak muda. Jadi yang tua itu, orang tua mempercayakan pengelolaan masjid kepada yang muda. Orang tua diposisikan sebagai penasehat, pengarah, pembimbing dan sebagainya. Ternyata luar biasa. Masjid itu bisa hidup dengan sangat luar biasa, menerapkan prinsip-prinsip pengembangannya gitu. Ini di Bogor. Aduh gila dari masjidnya. Tapi di Bogor ini, masih di Jawa Barat. Apa? Ide-ide brilian itu muncul karena apa? Salah satunya masjid itu memperhatikan pengembangan SDM. Maka mengkaryakan anak-anak muda untuk menghidupkan masjid. Kan di urang mah identik nulis bang DKM kolom aja semua. Yakin lulus pensiunan, lulus gawe apa yang sudah tidak ada pekerjaan lagi harus fungsi akhir. Sebab ayat orang lebih tertarik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat
dibandingkan jadi anggota Dewan Pembangunan Masjid. Padahal kan beda tempat, beda kemuliaannya. Makanya ini sebagai tantangan saja. Saya pikir bagi Jamiah Persatuan Islam di Cimahi Tengah, kalau ingin trial and error lah, katakanlah seperti itu. Coba berikan pengelolaan masjid itu kepada anak muda secara penuh. Cik muda corona, namun mampu. Terus corona percaya, apakah ada perubahan atau tidak? Tes dalam skala 1 sampai 2 tahun. Kalau ada perubahan berarti ada dampak. Dan itu sesuai, apalagi bagi pemuda Persis, sesuai dengan tagline gerakan pemuda Persis hari ini, berdakwah berdampak. Cik, kehadiran PC pemuda Persis di Cimahi Tengah itu bisa memberikan impact tidak? Minimal ini role modelnya dalam pengelolaan masjid. Siapa atau tidak membangun ide-ide briliannya? Dia baru biasa Pak, dia kurang terbiasa. Hal yang sederhana. Yang kedua, masjid itu berperan sebagai ruang untuk menumbuh kembangkan kesalahan sosial. Maka urusan masjid itu sekali lagi bukan urusan ritual pribadi, tapi juga berbicara mengenai bagaimana masjid menjadi epicentrum kesalahan sosial. Kan itu yang digambarkan oleh Allah, disimbolkan dengan sholat dan lain sebagainya. Sholat itu bukan hanya urusan haqqul minallah, tapi haqqul minanas juga. Begitupun masjid tempat sujudnya, bukan hanya urusan haqqul minallah, tetapi juga haqqul minanas. Yang ketiga, masjid berperan sebagai lembaga rekayasa sosial. Problematika sosial yang ada di lingkungan masjid maka harus bisa dijawab oleh kehadiran lembaga masjid. Kita harus jelas kita harus tetapkan dulu kira-kira sasarannya apa, targetnya apa. Kemudian tadi apakah masjid itu harus ramah anak, ramah disabilitas, ramah orang tua dan lain sebagainya. Karena masjid memiliki peran yang sangat paling penting. Makanya apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 36? Kata Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam pada waktu pagi dan pada waktu petang. Bagaimana menghiasi ruang masjid ini dengan nilai-nilai kebaikan yang tidak hanya berorientasi secara vertikal dalam konteks hablum minallah, tetapi juga berorientasi horizontal dalam konteks hablum minanas. Maka pertanyaan kedua, mengapa peran masjid di masa Rasulullah begitu sangat luas? Sebab peran masjid di masa Rasulullah itu pertama sebagai alat untuk menguatkan nilai dan norma sosial. Yang kedua, masjid dipandang mampu menghubungkan kondisi sosial masyarakat. Dan yang ketiga, bahwa manifestasi terlaksananya pengelolaan masjid yang baik, maka akan muncul pribadi pemimpin yang dia bisa menjadi imam tidak hanya pada saat di masjid, tapi mentalitas imamnya itu bisa masuk juga dalam ranah-ranah sosial yang lain. Jadi imam di masjid dengan satu rumahnya imaman sholat itu kira-kira. Tapi bagaimana mentalitas imamnya itu, mentalitas pemimpinnya itu. Kan ketika orang sholat, imam di masjid, semua kan mengikuti orkestrasi yang dilakukan oleh imam besar. Sama imam tersawur suku waktu misalnya di respen di rapat kan itu. Suka kayak waktu protes kan dia. Betul ya? Jam imam kan kakua istilah atau kosong. Suka waktu kayak protes kan dia. Betul tidak? Artinya kan itu menunjukkan bahwa pada saat seseorang menjadi imam di masjid, berarti mentalitas kepemimpinannya harus muncul juga pada ranah-ranah sosialnya. Kenapa? Karena sekali lagi peran masjid dalam konteks pengembangan umat manusia ini akan berpengaruh terhadap kehidupan yang sangat luar biasa. Itu peran masjid di masa Rasulullah. Maka iwan-iwan rahimahullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini berbicara mengenai bagaimana kedudukan
mengelolanya seperti apa. Hadis ini menggambarkan bahwa kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Seolah-olah masjid dan pasar bertolak belakang atau jadiah, kebiasaan ini. Asbabul wurudnya hadis ini muncul justru pada saat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang tempat yang paling dibenci oleh Allah. Maka muncullah hadis ini bahwa tempat yang paling dicintai adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Nah, pertanyaannya bagaimana sebetulnya relasi antara pasar dengan masjid? Kalau kita lihat tata kelola, tata ruang masjid atau planologi, kita seringkali menemukan bagaimana masjid-masjid zaman tertentu dalam konteks pemerintahan yang ini berlangsung sejak zaman Nusantara dulu, dia selalu dekat dengan pasar dan pusat pemerintahan. So, namanya alun-alun kan itu Pak, terus ayah alun-alun, ruang publik kami masyarakat, biasanya ayah pendopo kan gitu. Terus ayah masjid, kalau namanya kalau orang kaum, terus biasanya sakit girenana ayah pasar. Jadi pasar, masjid, pusat pemerintahan berada dalam satu lokal. Terus, kenapa? Anda lihat, ada yang disebut dengan Post Market Nexus atau dalam bahasa Arab Jamisuk. Jamisuk itu bagaimana menyambungkan antara fungsi masjid dan fungsi pasar yang kedepannya bisa menjadi tempat untuk menyejahterakan umat. Kan di satu sisi pasar itu identik dengan sisi masjid identik dengan sisi spiritualitas, pasar identik dengan sisi ekonomi. Masjid seolah-olah orientasinya hanya untuk urusan ukhrawi, pasar hanya untuk urusan duniawi. Masjid di mana melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, tapi di pasar tempat melaksanakan kemaksiatan. Biasanya, lain dengan suatu urusan jual beli. Tapi hari ini sedang dikembangkan, mengambil role model yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman dahulu, bagaimana mengkombinasikan antara masjid dengan pasar dengan istilah Most Market Nexus (MMN) atau dalam bahasa Arabnya Jamisuk, menyatukan fungsi masjid dengan fungsi pasar dalam waktu yang bersama. Dan ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad dulu, di mana dulu mendekatkan masjid dengan pasar. Dan kemudian dalam proses Islamisasi ke Nusantara, para tokoh-tokoh Muslim pada saat itu membawa Islam ke Nusantara juga sama. Planologi atau tata ruangnya adalah bagaimana menempatkan masjid, pasar, dan pusat pemerintahan berada dalam satu kawasan sampai sekarang. Makanya disebut masjid kaum dan masjid pemerintah kan gitu Pak. Itu adalah salah satu strategi bagaimana mendekatkan antara fungsi spiritualitas dengan aktivitas keseharian masyarakat. Itu menunjukkan bahwa founding fathers kita di masa lampau menempatkan urusan politik, urusan ekonomi harus diikat dengan fondasi keagamaan. Makanya disimbolkan masjid, pasar, serta pusat pemerintahan ini Pak. Artinya kalau sudah Islam sejak zaman dahulu. Maka kalau hari ini dalam konteks pemerintahan ada yang ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintah, itu disebutnya ahistoris. Tidak belajar pada sejarah. Sebab sejarah Nusantara di masa lampau bagaimana di situ sangat syarat dengan perjuangan umat Islam. Salah satu wujud yang paling bentaranya adalah bangunan arsitektural masjid dalam tata ruang pemerintahan yang dia selalu dekat dengan pasar dan dekat dengan pusat pemerintahan. Inilah wujud yang disebut dengan Most Market Nexus. Bagaimana menyatukan antara psikologis pasar dengan psikologis masjid. Kenapa? Karena yang namanya masjid dan pasar bukan hanya urusan flash, urusan tempat saja. Tetapi dalam masjid juga ada yang namanya space, ada ruang. Karena di bahasa Inggris Pak, untuk menentukan tempat itu ada dua, ada place, ada space. Place artinya tempat, space artinya ruang. Kalau place menunjukkan pada tempat fisik, tetapi kalau space menunjukkan pada ruang yang sifatnya interaksional.
bagaimana caranya masjid dan pasar berkoordinasi menjadi salah satu jawaban pemberdayaan umat, termasuk dalam menjawab problematika perubatan hari ini. Apa jawaban dari hal ini? Maka ini teruskan. Terakhir, nah ini Pak, untuk menyatukan mosque and market, masjid dan pasar sebagai solusi dalam memberdayakan umat, maka kita harus menempatkan masjid keberadaan. Apa? Satu, bagaimana menjadikan masjid sebagai dimensi imaniah, pembentuk karakter umat manusia. Pembentukan karakteristik ini salah satunya dilakukan dengan internalisasi akidah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana masjid berperan juga dalam habituasi ubudiyah. Karakter pentingnya habituasi ubudiyah. Apa habituasi ubudiyah itu? Bagaimana masjid ditempatkan sebagai ruang untuk melakukan pembiasaan ibadah ritualistik. Karakter penting. Yang ketiga, masjid juga menjadi tempat untuk membangun muamalah, interaksi sosial. Segala hal apapun yang berkaitan dengan problem-problem kemanusiaan, maka dilakukanlah di masjid. Dan yang terakhir, masjid menjadi tempat untuk membangun social empowerment. Bagaimana bisa melakukan pemberdayaan secara sosial. Maka dalam konteks inilah Bapak dan Ibu sekalian, iman-iman rahimahullah, hari ini kita bisa menempatkan jawaban untuk menjawab berbagai problematika sosial hari ini adalah dengan pola mosque market nexus. Bagaimana masjid dan pasar disatukan, urusan dunia dan urusan ukhrawi tidak disekularisasi, tidak dipisahkan, tapi bagaimana keberadaan masjid menjadi basis bagi keberadaan aktivitas manusia yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai masjid keberadaan. Bagaimana masjid menjadi tempat untuk menanamkan imaniyah, menghabituasi ubudiyah, melakukan tata interaksi muamalah, termasuk juga bagaimana masjid menjadi jawaban kita dalam urusan sosial masyarakat. Maka Bapak dan Ibu iman-iman rahimahullah, terakhir dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Ini hadis familiar. Kata Rasul, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kama hasi qatatil au asghar badalahu lahu baitan fil jannah. Baik besar ataupun kecil yang membangun masjidnya, maka sungguh Allah telah membangunkan baginya rumah seperti apa yang dia bangun untuk di surga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kemudian dinyatakan sahih. Barang siapa yang kemudian membangun masjid besar atau kecil, maka sungguh Allah sudah menyiapkan bangunan yang serupa pada saat dia nanti di surga. Atau hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislah. Barang siapa yang membangun masjid, maka sungguh Allah akan membangunkan yang semisal dengan apa yang dia bangunkan di surga-Nya. Hadis ini memberikan satu gambar kepada kita betapa hari ini kita harus menempatkan peran masjid kepada fungsi yang sejatinya. Jangan sampai pikiran kita mendikotomi bahwa urusan masjid itu urusan akhirat tempur, kemudian melepaskan urusan dunia dari masjid. Sebab Rasulullah dulu, spirit pertama yang dibangun Rasulullah pada saat membangun masjid, bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Pada saat menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, maka yang diatur bukan hanya urusan ukhrawi saja, tetapi mengatur urusan duniawi manusia ini. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, iman-iman rahimahullah, di era hari ini ada satu tantangan bagi kita. Bagaimana menghidupkan kembali fungsi masjid sebagaimana masjid pada masa Rasulullah SAW. Tentu tantangan ini akan berbanding lurus dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Hari ini banyak dikembangkan masjid-masjid yang memberikan fasilitas tidak hanya dalam bentuk fasilitas fisik, dalam bentuk kebersihan toilet dan lain sebagainya, tapi juga sudah dikembangkan dalam bentuk fasilitas di jaring internet misalnya, fasilitas-fasilitas ekonomi dan lain sebagainya.
Bahkan hari ini pemerintah juga menjadikan salah satu masjid sebagai fokus untuk mengkampanyekan politik kebaikan. Termasuk juga bagaimana hari ini misalkan banyak digagas program-program kredit misalkan ya, atau pinjaman yang anti riba gitu, dalam konteks bagaimana melawan bank-bank rentenir dan lain sebagainya begitu. Kira-kira salah satunya adalah bagaimana memainkan peran masjid. Betapa sangat sentralnya peran masjid bagi umat Islam, sebab masjid bukan hanya tempat bersujud kepada Allah dalam makna ibadah ritualistik, tapi kita menghambakan diri kepada Allah termasuk dalam urusan-urusan yang lainnya. Maka pada saat peran masjid ini optimal dengan standar operatif profesionalisme yang ada, maka insya Allah masjid akan mampu menjawab permasalahan keumatan. Apalagi kalau masjid itu dihiasi dengan nilai-nilai mukhlisin al-mujin, taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Menghidupkan masjid, memakmurkan masjid dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Ya tentu kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan tentu datangnya dari diri pribadi. Walau minkum aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang masjid sebagai awal dari peradaban dan peradaban yang Allah benar-benar sangat cintai. Semoga Masjid Baitul Salam satu ini bisa menjadi pusat peradaban di Cimahi Tengah pada khususnya. Amin ya Allah. Untuk saat ini untuk pertanyaan, mohon maaf karena tadi sudah koordinasi dengan ketua pelaksana, kita skip dulu karena waktu sudah sangat dekat menuju berbuka puasa ya. Sebelum ditutup, mau informasikan terlebih dahulu untuk kajian Ramadan di minggu keempat, yaitu kajian pamungkas, nanti pengisinya adalah Ustaz Amin Mukhtar. Tempatnya sama di Baitul Salam 1 dan waktunya juga sama. Yang mana semuanya semoga Allah memberikan kesehatan supaya kita semua bisa menghadiri kajian tersebut. Kemudian sebelum ditutup, informasi yang terakhir terkait yang tadi, informasi mengenai bidang sosial pimpinan daerah Pemuda Persatuan Islam. Program Paras Pemuda itu berbagi bermanfaat dengan hak asatid, duafa dan anak yatim, yang mana bila ada yang mau menginfakkan dan bersedekahkan berkontribusi untuk acara ini bisa menghubungi sekretaris PD yaitu Al Ustaz Azam dan Kang Rizal Roban. Sebelum ditutup, saya selaku MC mohon maaf bila banyak kata yang tidak mengenakan, yang insya Allah alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada para